Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Abil dan Pak Dian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek pembangunan hotel yang disusun oleh tim Grand Pajajaran. Boleh next. Ini merupakan tim kelompok kami, di mana saya sendiri Raden Permana dengan NPM 26. Saya Salsan Syafii Nambik dengan NPM 13. Saya Anggira Sinta dengan NPM 17. Saya Kesha Haliza dengan NPM 25. Saya Dewi Yulia Reviani dengan NPM 27. Baik, untuk tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan dan juga masalah. Berdasarkan data BPS Kota Cirebon, tren kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan mencapai 900 orang dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 1 juta orang. Seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan tersebut, kebutuhan akan akomodasi juga semakin tinggi. Kondisi ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan di sektor perhotelan, sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk membangun proyek hotel di wilayah Cirebon. Boleh di next. Untuk yang kedua, yaitu penentuan lokasi prioritas. Di sini kami menetapkan lokasi pembangunan proyek hotel Grand Pajajaran di Jalan Jenderal Ahmad Yani berdasarkan kriteria pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan lokasi lokasi tidak rawan longsor atau potensi gempa, lokasi dengan status lahan yang jelas, lokasi dengan view yang menarik minat wisatawan. Jadi dengan view pemandangan bisa memikat daya tarik wisatawan terhadap hotel kami. Kemudian lokasi yang berdekatan dengan objek wisata dan juga lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Boleh di next. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan tim internal. Penyusunan tim internal dalam proyek pembangunan hotel sangat penting untuk memastikan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan. Dengan tim yang terorganisasi dengan baik, proyek dapat dijalankan secara efisien, meminimalkan risiko, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan waktu. Hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan hotel yang tepat waktu, sesuai standar dan mampu menjawab kebutuhan pasar secara optimal. Untuk timnya sendiri, penanggung jawab itu untuk jabatan strukturalnya adalah direktur utama, ketua timnya adalah manajer proyek, sekretarisnya itu staf administrasi proyek, kemudian anggotanya terdiri dari staf teknis infrastruktur, bangunan, analis anggaran atau RLB, analis hukum, dan juga staf ketiga. Boleh di next. Kemudian pada tahap pra penunjukan harus dilakukan kajian perencanaan awal lingkungan meliputi dokumen yang harus dipenuhi seperti AMDAL yang merupakan analisa dampak yang akan timbul akibat pembangunan hotel. Kemudian PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, di mana diperlukan persetujuan dari pemerintah yang memastikan lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian izin lokasi, dokumen izin penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukan dan juga kebijakan tata ruang. Boleh next. Kemudian selanjutnya itu ada penyusunan detail design engineering. Untuk survei lokasinya itu untuk memastikan kesesuaian lahan dengan kebutuhan pembangunan hotel. Survei ini mencakup pengukuran lahan, evaluasi potensi resiko bencana alam, kemudian analisis aksesibilitas terhadap jalan utama dan juga kedekatannya dengan objek wisata ataupun pusat kota. Kemudian penyusunan denah rencana utama yang mencakup area-area seperti lobi, kamar tamu, restoran, dan lain-lain. Kemudian pembuatan gambar pradesain dengan menyusun gambar tampak bangunan dari 4 sisi, yaitu tampak depan, belakang, kiri, dan kanan, dan side plan yang menggambarkan posisi hotel dalam suatu kawasan, termasuk penataan landscape, akses kendaraan, fasilitas pendukung seperti kolam renang ataupun taman. Kemudian pembentukan gambar prakerja yang mencakup denah lantai, potongan bangunan, serta spesifikasi teknis seperti struktur bangunan, sistem mechanical, electrical, plumbing, material finishing, hingga sistem keamanan. Boleh di next. Kemudian selanjutnya pembentukan tim proyek pihak ketiga, di mana pembentukan tim organisasi proyek yang baik dapat membantu memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab di antara tim proyek terbagi dengan jelas, komunikasi antara anggota tim terjaga dengan baik.
Tim proyeknya sendiri terdiri dari manajer konstruksi, tim administrasi, teknisi ahli seperti teknisi listrik, mekanik, sipil, dan lingkungan, dan juga uh, bagian keuangan. Boleh di next. Uh, Selanjutnya ada perencanaan waktu atau time schedule. Time schedule sendiri itu meliputi uh, mencakup kebutuhan material bahan, kebutuhan tenaga kerja, transportasi pengangkutan, kebutuhan waktu, kebutuhan biaya. Dari time schedule kita dapat memperoleh gambaran mengenai estimasi durasi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Namun dalam penyusunannya juga perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, seperti kondisi cuaca, seperti musim hujan, serta jadwal hari libur nasional atau hari raya yang harus diakomodasikan ke dalam perencanaan waktu proyek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan biaya. Yang pertama kita melakukan pengumpulan data dari penyedia barang dan jasa di lapangan, yaitu tokoh-tokoh material bangunan di kota tersebut. Kemudian melakukan pengumpulan data tentang harga terkait dengan harga alat, bahan material, dan juga upah tenaga kerja berdasarkan harga satuan kota yang umum di kota Cirebon tersebut dengan modal kerja awal di proyek ini sebesar 9 miliar dan didapatkan juga dari dana investor. Di next. Oke, selanjutnya pada studi kelayakan pembangunan proyek ini tujuannya adalah untuk melihat dari suatu proses yang menilai apakah proyek tersebut layak dijalankan atau tidak. Jadi bisa dilihat dalam studi kelayakan ini bisa dilihat dari 5 aspek, yaitu ada aspek pasar, teknis, lingkungan, waktu, dan keuangan. Nah, dalam aspek-aspek seperti ini yang dimana nanti tujuannya kepada yang nanti calon investor ataupun yang ingin ikut membantu dalam segi pendanaannya, biar mereka bisa melihat apakah proyek tersebut menguntungkan, aman atau tidak, dan realistis untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi kalau dilihat dari aspek pasarnya ini merupakan yang dimana kita harus mengetahui dari segmentasi pasar yang ketika kita ingin mendirikan Hotel Grand Pajajaran di Kota Cirebon ini. Jadi Kota Cirebon ini kan termasuk kota yang strategis yang dimana dapat didirikan suatu proyek terutama pembangunan hotel 5 lantai ini. Yang dimana kota Cirebon ini merupakan kota yang aktif dalam pekerjaan yang dimana seperti banyaknya kantor, dunia usaha, dunia industri yang banyak, dan daerah wisata yang gencar dicari masyarakat. Maka dari itu, secara pasar dan targetnya, kota Cirebon ini sangat potensial dalam melakukan proyek pembangunan hotel 5 lantai ini. Nah, jadi bisa dilihat dan berdasarkan data-datanya, berdasarkan dari tahun 2024, yang dimana jumlah wisatawan datang ke kota Cirebon ini, tahun 2024 sebanyak 4 juta 5 pengunjung, yang dimana data ini dapat dari bisnis Cirebon. Terus target wisatawan tahun 2025 ini sebesar 2,6 juta pengunjung. Okupansi hotel rata-rata ini sebesar 58,71% terhitung dari bulan Juli tahun 2024. Yang dimana okupansi saat libur Natal mencapai 80%. Jumlah hotel bintang, data spesifiknya sebenarnya tidak tersedia karena banyaknya hotel dari berbagai bintang yang ada di kota Cirebon. Nah, untuk rata-rata lama menginap biasanya masyarakat tuh menginap antara rentang dengan 2 hari sampai 3 harian. Nah, ini bisa dilihat kurva dan grafiknya ini sangat meningkat ya, apalagi di bulan Desember yang dimana ini merupakan liburan. Nah, selanjutnya pada aspek teknisnya ini dilihat dari bagaimana mendirikan pembangunan hotel 5 lantai di kota Cirebon ini, yaitu Hotel Grand Pajajaran, yang dimana kita harus bisa melihat dari aspek yang pertama nih, uji tanahnya. Jadi dalam uji tanahnya ini, apakah tanah ini memiliki pondasi yang cukup kuat gitu. Jadi bisa menggunakan footpad atau tiang pancang yang dilihat dari kedalaman tanah keras, yang dimana ini untuk lebih kayak ketahanan terhadap gempa. Selanjutnya, yang kedua ini ada standar bangunan. Nah, yang dimana ada 2 SNI yang terdapat. Yang pertama ini SNI 2847 tahun 2019 yang membahas struktur beton. Yang kedua ini ada SNI 1726 tahun 2019 terkait ketahanan gempa, yang dimana ini merupakan
standar terbaru untuk pembangunan struktur hotel yang terbaru. Jadi dalam struktur bangunan ini dirancang untuk tahan gempa yang mempertimbangkan dinding geser atau shear wall agar bangunan lebih kokoh. Yang ketiga, ini bagaimana kita melihat dari fasilitas teknisnya, mulai dari listrik, pengolahan limbah, lift penumpang, dan akses disabilitas. Yang keempat ini ada risiko teknis dan solusinya bagaimana. Jadi dalam pembangunan hotel ini kami juga harus melihat nih risiko teknis yang ada seperti kalau misalkan ada yang hujan, bagaimana solusinya? Apakah dibuat kanopi atau bagaimana? Terus membuat the shift-shiftan kayak seperti shift pagi, shift siang, shift malam, seperti itu. Selanjutnya, Oke. Studi kelayakan pembangunan proyek pada aspek waktu yang telah dijelaskan atau ditinjau dari aspek teknis dan pasar, bahwa proyek pembangunan hotel ini di Cirebon dengan pengerjaan 188 hari atau kurang dari lebih 6 bulan. Perhitungan waktu ini termasuk dalam proyek yang sangat realistis untuk dikerjakan dikarenakan untuk waktu ini sangat tergolong efektif pada pembangunan dan untuk dijalankan secara umum pada proyek pembangunan hotel. Lanjut. Kemudian ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang kami utamakan yaitu dirancang dengan konsep ramah lingkungan, dengan desain yang estetik, dengan proyek pembangunan hotel ini memanfaatkan lahan kosong dan tidak berada pada lingkungan berpotensi bencana alam. Jadi kami menyusung hotel yang ramah lingkungan, walaupun berada di kota Cirebon, tetapi tetap terlihat estetik dan tidak kalah dengan hotel-hotel lainnya di luar kota Cirebon atau di dalam kota Cirebonnya sendiri. Lanjut. Kemudian ada aspek keuangan. Menurut dari perhitungan rancangan anggaran dengan sejumlah 9.335 juta rupiah, memiliki potensi untuk pengembalian investasi pembangunan ini dalam waktu 5-7 tahun. Jadi untuk aspek keuangan ini sangat menguntungkan untuk perencanaan proyek hotel di kota Cirebon dengan RAB sebanyak itu. nah, selanjutnya bagaimana SDGs yang terdapat pada studi kelayakan pembangunan proyek Hotel Grand Pajajaran ini? Jadi bisa dilihat pada poin 8, 9, 11, dan 12. Jadi pada poin 8 ini pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimana maksud dari poin 8 ini adalah karena adanya suatu proyek pembangunan ini, jadi kita terbuka akan pekerjaan gitu, akan lapangan pekerjaan yang dimana pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon juga akan menaik. Yang selanjutnya pada poin 9 ini merupakan infrastruktur yang dimana ketika kita mendirikan suatu hotel di Kota Cirebon ini pastinya kita membutuhkan jalanan yang lebih baik ataupun yang kayak jembatan untuk penghubung ke hotelnya ataupun ke jembatan penghubung ke tempat lainnya gitu yang menjadikan seperti kalau misalkan hotel ini menjadi dekat dengan mall atau dekat dengan pusat oleh-oleh itu bisa dibangun dengan infrastruktur yang dimana lebih dekat dan lebih mudah. Yang selanjutnya pada poin 11 ini yaitu adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan. Jadi ini bisa dilihat kota ini bisa lebih maju, kota Cirebon karena didirikan banyak hotel dan termasuk kota yang aktif. Jadi komunitas yang berkelanjutan mungkin dari agen-agen properti yang lainnya yang ingin mendirikan hotel-hotel juga begitu. Yang kemudian pada poin ke-12 ini adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi ini merupakan bagaimana nih Kak kita mendirikan dari si hotelnya dan produksi si hotel itu seperti apa yang nantinya bertanggung jawabnya bagaimana. Jadi mulai dari sebelum kita mendirikannya kita melihat dari studi kelayakannya apakah ini layak kita mendirikan di sini yang dilihat dari aspek lingkungan, aspek pasar, aspek teknis dan aspek lainnya yang apakah ini yang akan mengganggu atau tidaknya. Terus yang kemudian ini bertanggung jawab kepada si masyarakatnya seperti apa dan selanjutnya apakah ini mendapatkan ada apa pendapatan tambahan atau tidaknya. Baik, selanjutnya merupakan proyeksi keuangan. Jadi kami mengambil proyeksi keuangan berdasarkan dengan tiga kegiatan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan kontingensi. Di mana prakonstruksi ini kami melakukan studi kelayakan, perizinan, dan
dan melakukan konsultan. Kemudian untuk konstruksi ini kami melakukan kegiatan untuk membangun hotelnya. Kemudian untuk contingency ini merupakan dana yang dibutuhkan sebagai cadangan untuk risiko yang tidak terduga. Boleh di next. Ini merupakan RAB atau proyeksi keuangan yang kami buat, di mana prakonstruksi itu kami melakukan perizinan, konsultan, dan studi kelayakan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di konstruksi kami melakukan pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi, serta pekerjaan struktur, di mana dana yang paling banyak kami keluarkan itu di pekerjaan struktur, yaitu untuk struktur lantai satu, di mana kami mengeluarkan sebesar 3 miliar 600 juta rupiah. Kemudian untuk struktur lantai 2 sampai dengan 5 sebesar 4 miliar 100 juta rupiah. Kemudian untuk kontingensi untuk dana cadangan risiko yang tidak terduga, yaitu kami menyediakan dana sebesar 200 juta rupiah, sehingga total yang kami butuhkan untuk membangun proyek hotel ini didapatkan sebesar 9 miliar 335 juta rupiah. Selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Dalam suatu proyek dibutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan proyek tersebut. Dengan pemimpin utamanya itu pemilik proyek, yang kedua manajer proyek, dan yang ketiga dengan level yang sama ada sekretaris dan bendahara dengan divisi-divisi yang membantu mereka yaitu divisi operasional, logistik, finance, dan SDM. Saya lanjut. Kemudian ada job desk untuk pemilik proyek, yaitu menentukan visi dan misi, mengambil kebijakan strategis, melakukan pengawasan dan monitoring. Manajemen proyek, memantau kinerja tim proyek, membuat analisa kebutuhan setiap proyek-proyek hotel, melakukan kontrol anggaran, waktu, dan pencapaian. Untuk sekretaris, menyusun dan mengolah administrasi secara keseluruhan, dan menyusun bahan rapat dan laporan hotel. Selanjutnya bendahara, dengan mengelola anggaran keseluruhan hotel, mencatat semua transaksi keuangan dan RAB proyek hotel, dan melakukan evaluasi anggaran. Untuk divisi finance di bawah pimpinan bendahara dengan mengelola seluruh keaktivitas keuangan dan menyusun anggaran operasional proyek dan laporannya. Divisi operasional melakukan perencanaan operasional dalam segi gambaran aktivitas proyek, melakukan pengawasan pembuatan proyek, dan melakukan quality control pada proyek hotel. Untuk divisi logistik, mengatur pengadaan bahan material pembuatan hotel, menyusun langkah strategis perencanaan logistik, dan manajemen persediaan pada proyek hotel. Dan untuk divisi SDM, melakukan proses rekrutmen untuk SDM proyek, merancang dan melaksanakan program pelatihan karyawan proyek hotel, dan mengelola data nilai kinerja pekerja. Nah, selanjutnya pada operasi proyek pembangunan Hotel Grand Pajajaran ini, yaitu operasi ini tujuannya adalah untuk uh, memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan baik agar proyek dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Jadi dalam praoperasi ini kita bisa melihat dari 6 lingkup. Yang pertama ini ada perizinan resmi dan legalitas, yang dimana kita harus melihat dari izin lingkungannya, izin pariwisata, terus izin dari Dinas Pemadam Kebakaran, sertifikat higien dan sanitasi untuk food and beverage dari si pihak hotelnya. Yang dimana perizinan resmi ini tidak boleh dilewatkan karena ini merupakan suatu langkah gitu ya untuk mendirikan dari si hotel ini. Yang kedua ini ada merekrut karyawan untuk Grand Pajajaran dan memberikan pelatihan. Jadi kita memberi rekrutmen untuk si karyawan Grand Pajajaran ini seperti apa? Mulai dari front office siapa, housekeeping, F&B, security teknisi, manajemen. Yang kemudian kita akan memberikan pelatihan-pelatihan karyawan yang dimana untuk mengetahui dari SOP kerja yang telah ditetapkan pada Hotel Grand Pajajaran, terus kemudian mengetahui dari standar pelayanan seperti apa, safety prosedurnya bagaimana, dan hospitality culture agar siap untuk grand opening pada Hotel Grand Pajajaran ini. Yang kemudian kita juga melihat dari bagaimana pengadaan peralatan dan inventarisnya, yang dimana ini menunjang untuk inventaris dari si hotel ini, seperti furnitur, kamar peralatan restoran dan dapur, laundry, sistem IT, sistem keamanan, dan fire alarm. Yang selanjutnya pemasaran dan promosi, yang dimana kita juga harus gencar nih si hotel. Kalau misalkan hotel Pajajaran ini tuh siap untuk di-launchingkan gitu. Bagaimana kampanyenya bisa menggaitkan agen-agen pariwisata lainnya begitu. Yang selanjutnya
uji coba dengan melakukan mock up dan dry run, yang dimana mock up ini sebagai kamar percontohan untuk uji kelayakan. Jadi pada mock up ini bisa dilihat dari salah satu kamar apakah ini layak atau tidaknya, yang kemudian dry run ini simulasi operasional hotel yang mulai dari check-in, room service, dan cleaning. Jadi pada uji coba ini bisa dibuat dalam versi video yang nanti dimasukkan ke dalam kampanye pemasaran dan promosi, yang kemudian pada tahap persiapan sistem dan administrasi bagaimana ini untuk menunjang pada sistem operasional pada Hotel Grand Pajajaran ini ketika sudah berjalan gitu ya. Jadi mulai dilihat dari instalasi software front office-nya, mulai dari pemesanan si hotelnya bagaimana, sistem akuntansi dan manajemen keuangannya bagaimana, terus procurement dan supply chain, pembelian barang internalnya seperti apa, dan penyusunan manual operasional hariannya bagaimana. Lalu pada tahap pelaksanaan proyek, terdapat ruang lingkup proyek, yaitu pembangunan Hotel Grand Pajajaran sebagai fasilitas akomodasi pariwisata di kawasan strategis yang mencakup konstruksi bangunan utama hotel, area parkir, dan juga fasilitas penunjang, restoran, ruang meeting, dan juga taman, serta instalasi MEP, yaitu mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu ada penyediaan sarana pendukung, yaitu sistem sanitasi, penggunaan air limbah, ruang utilitas, serta area pelayanan staf dan logistik. Next. Lalu pada tahap pelaksanaannya, yang pertama adalah perencanaan awal, yaitu menetapkan lokasi dan juga pemetaan tapak proyek dengan menyusun dokumen teknis seperti gambar kerja, RKS, RAB, dan juga jadwal proyek. Lalu pada tahap persiapan, terdapat mobilisasi alat dan tenaga kerja, lalu pembuatan fasilitas kerja sementara seperti direksi gate, gudang, dan papan proyek, lalu pemasangan instalasi air dan listrik kerja, serta pembersihan lokasi dan juga instalasi MEP, saluran air bersih, air kotor, listrik, dan juga penerangan. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan konstruksi, yaitu galian dan pemadatan tanah fondasi, dengan pekerjaan struktur bawah, yaitu fondasi tiang pancang, pile cap, dan tin beam dengan pelat lantai dasar. Lalu pekerjaan struktur atasnya ada kolom balok, lalu pelat, tangga, dan juga atap baja. Lalu ada pekerjaan arsitektur, yaitu meliputi dinding, pintu, jendela, plafon, keramik lantai, dan juga pengecatan sanitari. Lalu ada eh, yang keempat ada pengawasan dan evaluasi yang mencakup pengawasan harian oleh konsultan pengawas dengan mencatat laporan kegiatan dan rekomendasi progres proyek. Dan yang terakhir ada serah terima, yaitu mencakup pembersihan area proyek, menyerahkan as-book drawing dengan dokumen proyek, dan serah terima fisik dan administrasi kepada pemberi tugas. Next. Lalu ada manfaat proyek, yang pertama ada menyediakan fasilitas akomodasi yang representatif bagi wisatawan di kawasan strategis dan juga mendorong pertumbuhan sektor wisata dan juga ekonomi lokal, dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan setelah masa konstruksi, dan juga meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan dengan menunjang kenyamanan, keamanan, kualitas pelayanan wisatawan di daerah. Next. Lalu finalisasinya proyek pembangunan Hotel Grand Pajajaran yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cirebon. Yang lokasi proyek ini dipilih berdasarkan pertimbangan potensi pertumbuhan pariwisata, stabilitas dan yang strategis, dan juga pendekatan objek wisata serta kesiapan lahan dari perizinan dan juga tata ruang. Hotel ini dirancang sebagai fasilitas akomodasi modern yang dilengkapi dengan komponen utama seperti bangunan utama hotel, area parkir, restoran, ruang pertemuan, taman, serta sistem pendukung. Dan proyek ini dilaksanakan dengan menggunakan tim teknis profesional dan juga pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait. Dengan beroperasinya hotel ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menyediakan pelayanan akomodasi yang nyaman dan berkualitas bagi wisatawan dan juga pelaku bisnis di kawasan Cirebon. Next.
Baik, demikian merupakan presentasi dari kelompok kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek yang dilakukan di Kota Cirebon ini memiliki peluang yang sangat tinggi dengan menunjukkan data yang ditunjukkan yaitu data dari BPS Kota Cirebon pada tahun 2023. Hal ini memberikan keuntungan bagi investor dengan total dana yang dikeluarkan sebesar 9.335 juta rupiah dengan ROI atau Return of Investment selama 5 sampai 7 tahun. Kemudian proyek yang kami lakukan ini terdiri dari divisi keuangan, operasional, logistik, dan SDM yang akan dilaksanakan proyeknya selama 188 hari atau selama 6 bulan. Eh, Demikian merupakan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.